Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delina Lutfi Farhan dengan NPM 075. Video ini saya buat demi memenuhi tugas seminar algoritma dan struktur data oleh dosen Pak Hairil Kurniadi Sirajuddin, Fkom Mkom. Bab pertama yaitu algoritma dan struktur dasar C++ dan contoh dasar C++. Pengertian dari algoritma sendiri yaitu adalah alur pikiran yang menyelesaikan suatu pekerjaan dalam bentuk tertulis yang dapat dimengerti oleh orang lain. Dan pengertian dari struktur data adalah cara penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaturan data di dalam penyimpanan komputer, jadi kita bisa memakai data tersebut secara efisien. Kemudian, struktur dasar algoritma terdiri dari 3 hal, yaitu pertama, sekuensial, yaitu langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan. Dan kedua, percabangan atau branching, yaitu mengerjakan suatu aksi dari beberapa pilihan yang diberikan. Dan ketiga, yaitu looping atau perulangan. Selanjutnya, pada gambar ini adalah contoh dasar C++ Hello World. Pada program ini dimulai dengan preprocessor directive atau header pernyataan yang diawali dengan tanda pagar, disebut sebagai preprocessor directive. Pada gambar ini tertulis pagar input string, yang berarti program akan menggunakan fitur dari pustaka atau library berikutnya, yaitu pendeklarasian fungsi-fungsi atau namespace std. Perintah ini digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi atau file yang terdapat dalam space std. Selanjutnya, yaitu fungsi utama atau main fungsi ini merupakan fungsi utama yang pertama kali dibaca oleh compiler secara otomatis. Tidak ada fungsi lain yang dibaca oleh compiler secara otomatis selain fungsi utama ini. Selanjutnya, fungsi ini bagaikan sebuah kepala dari program yang mengatur arah compiler. Atau statement cout hello world adalah sebuah garis pernyataan dan merupakan definisi dari fungsi utama. Cout merupakan bagian dari library atau istring dan berfungsi untuk mencetak sebuah kalimat hello world pada program tersebut. Selanjutnya, bab kedua yaitu variabel dan konstanta. Variabel artinya suatu tempat yang menampung data di memori yang nilainya dapat diubah, dan variabel yaitu bersifat tetap. Nilainya bersifat tetap, itu tidak dapat diubah. Bab ketiga, selection dan looping. Selection atau pemilihan yaitu di dalam program kita menguji suatu kondisi secara bersyarat untuk mengambil keputusan apakah suatu baris instruksi akan dilanjutkan atau tidak. Selanjutnya, yaitu looping atau perulangan, yaitu suatu program untuk mengulangi suatu proses sesuai dengan yang diinginkan. Bab keempat, yaitu array, adalah tipe data terstruktur yang dapat menyimpan banyak data pakai satu nama saja, yang sama, serta menempati tempat pada memori yang berurutan dan bertipe data sama. Selanjutnya, bab kelima, yaitu pointer. Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori objek. Pointer ini digunakan untuk mengalokasikan objek baru pada timbunan, untuk meneruskan fungsi ke fungsi lain, dan melakukan iterasi di atas elemen dalam array atau struktur data lainnya. Selanjutnya, bab ke-6, yaitu stack. Stack merupakan struktur data yang menggunakan konsep LIFO atau last in first out. Jadi, elemen terakhir yang akan disimpan menjadi elemen pertama yang diambil. Tumpukan. Stack adalah tumpukan. Contohnya seperti piring. Piring yang terakhir ditaruh akan menjadi yang pertama diambil saat kita mau makan. Dan yang terakhir, bab 7, adalah queue atau antrian, yaitu kumpulan data yang penambahan elemennya hanya bisa dilakukan pada suatu ujung atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung yang lain, yaitu front, bagian depannya. Sekian pemaparan laporan praktikum saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.